Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik, yang melimpahkan kebaikannya dalam hidup kita. Meskipun ada hal-hal yang tidak kita mengerti, tapi percaya Tuhan bekerja di balik semuanya untuk membawa kebaikan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Bapa kami yang kekal, yang Immanuel bersama kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kembali saat ini kami ada karena kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 25, ayat 10, ayat 11, dan ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau menyimpan sesuatu yang bersih, misalnya makanan, maka kita akan memilih wadah yang bersih. Kalau wadahnya kotor, maka kita pasti akan mencuci wadah yang kotor itu, agar jadi bersih dan layak untuk dijadikan tempat untuk menaruh makanan. Di beberapa kerajaan, seperti misalnya Inggris, peralatan makan dan minum ada yang dibuat dari emas. Tapi sekarang umumnya tidak lagi digunakan, kecuali hanya untuk dipamerkan. Emas seringkali diidentikan dengan kemurnian, kebersihan, atau kesucian. Dan begitulah yang diinginkan Tuhan, agar hati kita seperti emas, bersih, kudus, suci, murni, agar layak ditempati oleh firman-Nya. Dalam Keluaran 25 ayat 10, 11, dan 16 ini tertulis, haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar engkau harus menyalutnya, dan di atasnya harus kau buat bingkai emas sekelilingnya. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat suatu tabut yang disebut dengan tabut perjanjian, dan Tuhan merinci bagaimana cara, bagaimana bentuk, dimensi dari tabut perjanjian itu. Tuhan juga menyuruh Musa secara detail di sini untuk menyalut tabut itu dari dalam dan dari luar dengan emas murni. Dan di bagian dalam dari tabut itu nantinya akan ditaruh loh hukum, yaitu ke-10 perintah Tuhan yang dituliskan sendiri oleh Tuhan di atas Gunung Sinai. 2 figur malaikat juga Tuhan suruh untuk dibuat di atas tabut itu. Figur malaikat ini disebut dengan kerub, dan sayapnya Tuhan katakan harus menyelubungi tabut itu. Keberadaan tabut ini, tabut perjanjian di zaman Musa itu, sekarang tidak diketahui dengan pasti. Tapi ada yang mengatakan bahwa tabut perjanjian di zaman Musa ini ada di The Church of Our Lady Mary of Zion di Ethiopia. Tapi ini tidak begitu penting, saudara. Kita tidak perlu bersusah-susah untuk pergi ke sana untuk melihat tabut perjanjian benarkah ada di situ. Kita juga tidak perlu mencari-cari di mana letak tabut yang sebenarnya berada. Sebab yang terpenting dan yang terutama adalah agar kita menjaga tabut hati kita. Hati kita ini bagaikan tabut perjanjian. Dan Tuhan mau agar hati kita bersih, suci, dan terbebas dari segala kotoran.
dari segala dosa dan kejahatan, bagaikan tabut yang bersalut emas murni, supaya hati kita layak untuk diisi, didiami oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Tuhan mau berdiam di dalam hati kita, di dalam hidup kita yang berkenan kepada-Nya. Singkirkan semua hal yang tidak baik, singkirkan semua yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bersihkan hati kita, saudara, supaya Tuhan disenangkan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi hati kita saat ini? Apakah bagaikan emas murni? Ataukah masih dipenuhi dengan berbagai kekotoran, iri hati, segala keinginan hawa nafsu dosa, percabulan, pikiran-pikiran kotor, kebencian, amarah, dendam? Mari singkirkan semua itu. Bersihkan hati kita dan jadikan hati kita bersih bagaikan tabut emas yang murni. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali menegur dan mengajar kami untuk menjaga hati kami, membersihkan hati kami dari segala dosa dan ketidakbenaran, dari segala kekotoran duniawi, semua yang jahat. Tolong kami, mampukan kami. Bersihkan hati kami Tuhan, supaya kudus dan suci, murni di hadapan-Mu. Penuhi hati kami dengan firman-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kami selalu hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpinlah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam segala pekerjaan, pelayanan, dan segala apa yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan, yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, pertolongan-Mu yang ajaib, dan mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.